Shalom saudara-saudari yang terkasih. Bacaan hari ini mengisahkan tentang peristiwa kelahiran Yesus. Namun Injil Matius pertama-tama tidak bermaksud menceritakan kisah historis atau fakta sejarah. Tujuan Matius menceritakan kisah kelahiran ini pertama-tama untuk pembinaan iman umat dan juga ada nuansa apologetik atau pembelaan. Bacaan Injil hari ini memberikan kepada kita bagaimana Allah dalam memelihara umatnya tidak hanya melalui sabda dan para nabi, tetapi Allah sendiri turun dan menjadi manusia lemah. Allah yang menjadi manusia mau memberikan kepada kita bahwa Allah solidar kepada manusia. Solidaritas Allah kepada manusia dalam bentuk daging atau manusia lemah dalam bentuk pribadi, yakni Yesus yang disebut Kristus adalah yang paling tinggi dalam sejarah karya penyelamatan Allah kepada manusia. Allah mau hadir dalam diri manusia untuk ikut merasakan dan tunduk dalam kodrat manusia. Allah mau solider dengan manusia dan tunduk akan budaya manusia juga. Di sisi ini Yesus adalah Allah yang menghargai kebudayaan Yahudi. Dari bacaan hari ini juga yang bernuansa apologetik atau pembelaan mau menekankan bahwa Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia. Inkarnasi Allah melambangkan solidaritas Yesus sebagai manusia secara utuh. Namun di sisi lain kealahannya tidak berubah. Keberadaan Yesus Kristus sebagai Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna menyatakan bahwa sebagai manusia, Yesus lapar, haus, makan, menangis, dan Yesus juga bisa mati. Dan sebagai Allah, Yesus menjadikan kematian sebagai pembayaran yang cukup bagi dosa seluruh manusia. Kealahan dan kemanusiaan Yesus menunjukkan Yesus adalah juru selamat sejati. Dengan demikian, kesempurnaan kealahan dan kemanusiaan Yesus berkaitan langsung dengan misi yang diembannya, yaitu melaksanakan karya keselamatan sebagai kehendak Bapa kepadanya. Sosok paling menonjol dalam kisah kelahiran Yesus versi Injil Matius adalah tokoh Yusuf yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Saat malaikat Tuhan memberitakan alasan kehamilan Maria, Yusuf yang disebut seorang yang saleh, sederhana, dan tulus, belajar percaya dan taat pada sabda Allah. Melalui Roh Kudus, Tuhan berkarya secara istimewa dalam diri Maria. Pada awalnya, dalam diri Yusuf timbul rasa ragu dan konflik batin saat ia mengetahui tunangannya hamil. Injil Matius mencatat bahwa ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Di satu sisi, Yusuf tidak menginginkan Maria bernasib malang karena ia pasti dirajam oleh masyarakat Yahudi. Di sisi lain, ia tidak dapat menerima kenyataan itu dan berupaya meninggalkan Maria dengan cara menceraikannya. Ia tidak ingin mempermalukan martabat tunangannya di depan publik. Mungkin Yusuf berpikir bahwa dengan cara seperti itu, barangkali Maria dapat menikah dengan lelaki yang telah membuatnya hamil. Menariknya, Yusuf secara spontan membatalkan niatnya untuk menceraikan Maria setelah mengetahui perkaranya. Di sini terlihat respon iman Yusuf memiliki kemiripan dengan iman Abraham. Tanpa negosiasi dan secara spontan, ia menerima Maria dengan hati yang teguh. Yusuf menerima penugasan Tuhan sebagai sebuah kehormatan yang mesti dijalaninya dengan bertanggung jawab. Peristiwa kelahiran dalam Injil Matius ini hendaknya menerangkan kepada kita bagaimana kita manusia berperan dalam karya penyelamatan Allah. Karya penyelamatan Allah dalam perjanjian baru sangat berbeda dengan perjanjian lama. Dalam perjanjian baru,
Allah turun ke dunia dalam rupa manusia lemah dan hidup bersama umatnya. Sedangkan dalam Perjanjian Lama, Allah berbicara kepada manusia lewat perantara atau simbol dan para nabi. Dalam Perjanjian Baru, peran Maria dan Yusuf mewakili manusia ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Sehingga derajat manusia yang seharusnya, yakni citra Allah, nampak dalam diri Maria dan Yusuf. Kita semua umat Kristiani yang sudah dibaptis sangat penting meneladani Yesus sebagai manusia. Yesus menunjukkan bagaimana sikap manusia kepada penciptanya secara ideal. Sosok Yesus yang 100% Allah dan 100% manusia menjadi juru selamat sejati. Walaupun demikian, manusia hendaknya meneruskan karya keselamatan Allah. Motivasi Allah yang mau turun ke dunia dan masuk dalam kelemahan daging adalah kasih-Nya kepada kita manusia. Maka kita hendaknya menunjukkan wajah kasih Allah kepada sesama kita lewat perkataan dan perbuatan kita. Sikap yang perlu kita contoh juga yakni Yusuf. Yusuf dalam kebimbangan dan kelemahannya mau membuka diri terhadap kehendak Allah. Sehingga kita hendaknya juga dalam kelemahan kita mau membuka diri terhadap kehendak Allah. Sehingga momen masa Advent ini membuat kita tergerak dalam pertobatan. Sehingga Yesus dapat hadir dalam diri kita masing-masing. Dengan demikian, ketika kita berusaha meneruskan karya penyelamatan Allah di dunia seperti yang diamanatkan lewat janji baptis kita, wajah kasih Allah nampak kepada semua orang tanpa batas suku, agama, dan budaya. Kita semua sebagai putra-putri Allah dalam perjalanan di dunia ini adalah manusia lemah, tetapi ketika kita membuka diri atas kehendak Allah seperti yang ditunjukkan Yusuf dan Maria, maka Allah akan berkarya dalam kita dan kita pun mampu membagikan wajah kasih Allah terhadap sesama. Karena Rasul Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Semoga amin.